Ya, selanjutnya pemirsa, ini informasi yang videonya viral dan ramai ya di dunia maya. Begitu, ada aksi komplotan pencurian sepeda motor bersenjata api terjadi di kawasan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Satu orang pemilik motor ini menjadi korban usai tertembak oleh seorang pelaku yang tengah melancarkan aksinya. Dari rekaman CCTV ini kita lihat pemirsa, pelaku beraksi di lokasi permukiman padat penduduk. Pelaku dua orang ini sebagai eksekutor, sedangkan dua rekan pelaku lainnya mengamankan situasi sekitar, berjaga di atas kendaraan motor yang dibawa pelaku tak jauh dari rekannya. Dalam hitungan menit, pelaku yang melancarkan aksinya cukup terlihat handal, berhasil membobol sepeda motor ya dengan kunci letter T. Sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah dan juga musolah. Pemilik kendaraan sempat mendengar suara kendaraannya hidup dan langsunglah memergoki aksi para pelaku. Pelaku panik dan segera meninggalkan kendaraan curiannya. Naasnya nih pemirsa, korban yang juga merupakan ketua RT yang sempat ya mengejar pelaku tidak mengetahui jika para pelaku ini membawa juga senjata api. Pelaku pun nekat melepaskan tembakan dan korban terkena satu kali tembakan pelaku di bagian perut. Kasus ini terus ditangani oleh kepolisian sektor Metro Tebet, Jakarta Selatan. Dan sejumlah bukti juga sudah diamankan dari proses olah TKP yang dilakukan oleh jajaran kepolisian, seperti diantaranya rekaman CCTV yang ada di layar kaca saat ini. Termasuk juga polisi sudah menemukan juga ya selongsong peluru dari tempat kejadian. Agak-agak beringas ya pelaku kejahatan akhir-akhir ini, tak segan juga untuk melukai korban begitu. Dan beraksi di pemukiman padat. Di pemukiman padat siang hari pula lagi begitu. Nah, saya dan kita ingin mengajak nih pemirsa pagi ini untuk melihat ke TKP. Seperti apa kalau dikatakan oleh Putri tadi ini kawasan padat dan juga dilakukan pada siang hari. Apakah memang ini cukup banyak diketahui oleh masyarakat juga? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini semoga bisa terdeliver atau terjawab ya oleh rekan kami Rizka Salsabila yang berada di lokasi di kawasan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Rizka, silakan. Ya, selamat pagi Arif, Fadil, Putri, dan juga pemirsa. Kalau Anda bisa melihat di belakang saya ini merupakan rumah dan juga tempat lokasi diparkirnya motor korban yang juga menjadi barang rampasan dari maling yang melakukan perampokan di wilayah padat penduduk di wilayah Tebet ataupun Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Nah, kalau melihat ini merupakan salah satu rumah korban yang mana motor ini diparkir tepat di depan rumahnya, yang mana juga kalau misalkan dari video yang viral ini merupakan CCTV yang ada di depan rumah korban. Ini terlihat bahwa korban ini sempat beradu dengan dua perampas sepeda motornya, yang mana juga terakibatkan korban ini mendapatkan luka tembakan. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi korban dan juga kronologis dari kejadian, sudah bersama saya dengan salah satu anggota keluarga korban ya Pak ya? Iya, kakak kandung dari korban. Bapak Atin? Maka Suprihatin lengkapnya ya. Pak, mungkin untuk sekarang ini kondisi korban ini adik Bapak sendiri bagaimana Pak? Sejak kejadian sampai saat ini belum bisa dijenguk oleh sebab masih di ruang ICU. Karena masih terlalu riskan untuk dijenguknya. Itu sementara. Kalau dari keterangan dokter sendiri, korban ini tertembaknya di bagian mana Pak? Saya lihat dari sebelah kiri kena lambung dan kebetulan sedikit terlempet ginjal dan ada pemotongan usus sepanjang 90 cm. Kalau pada saat kejadian sendiri, Bapak ini sempat melihat ataupun sempat bersama korban begitu Pak? Kebetulan saya ada kurang lebih 2 atau 3 meter di belakang korban setelah beliau jatuh dihantam dengan besi panas. Jadi saya sempat langkain dan saya tetap emosi juga mengejar maling yang membawa senjata api tersebut.
Kalau kejadian ini sendiri kan dilaporkan terjadi saat subuh gitu ya Pak, pukul 5.20. Nah mungkin kalau misalkan di wilayah ini sendiri apakah memang itu sepi atau sedang banyak orang, bagaimana Pak kalau Bapak melihat tadi Pak, saat kejadian? Kebanyakan dari yang sudah terjadi memang ini sering terjadi. Belum lama memang hilang 2-3 sepeda motor sini karena sepanjang jalan ini diutamakan parkir roda 2. Dan pada saat kejadian di tanggal 20 April 5.17 menit itu memang hari Minggu libur, jadi agak sepi. Tapi saat kejadian begitu diteriak oleh istri korban, maling, dia sampai menahan motor yang sedang dipanaskan oleh pemaling tersebut. Akhirnya pada keluar sebagian warga-warga tersebut. Pak, kalau misalkan boleh kita melihat Pak tempat kejadian korban ditembak ini ada di mana Pak? Jadi pada saat ini jalan terus keluar istri korban menahan posisi motor yang sudah dua ditahan, 2 korban. Nah di sini tahannya kendaraan tersebut ditahan oleh istri korban, kebutuhan tahan tertabraklah yang ada di depan skupi motor tersebut. Kedua maling itu jatuh pada saat diselamatkan oleh istri korban. Lantas istri korban bilang maling, keluarlah suaminya dari rumah tersebut mengejar si maling tersebut sejauh 8 atau 10 meter dari kejauhan ini. Kira-kira ada 8 meter meletus senjata api diletuskan kepada maling tersebut. Di bagian mana Pak diletuskan? Sedang menuju. Nah kan di sini tadi Pak seperti yang Bapak bilang bahwa area ini sering terjadi gitu ya Pak, kemalingan motor. Nah sejauh ini ada seperti satpam kah yang menjaga atau dari pihak kepolisian, itu bagaimana Pak? Tidak ada Pak? Kita punya lingkungan keamanan tersendiri karena jam 5 itu sudah mesti terbuka portal. Jadi kebetulan portal tersebut dibuka pada jam 5 gitu. Maka disinilah meletus dan tertembaknya korban. Ini masih ada ya Pak bekas darah? Iya, ini darah korban yang keluar dari pipi sebelah kiri kena lambungnya. Tersungkur beliau, maka dengan emosi juga dalam 3 meter saya langkain beliau ngejar maling tersebut. Itu Mbak. Kalau melihat di sejauh ini memang dari jalan tepat lokasi rumah korban juga ini memang banyak warga yang menaruh sepeda motor atau kendaraannya di depan rumah persis ya Pak ya? Seperti diperlihatkan kepada Mbak inilah kejadiannya. Jadi banyak kendaraan bermotor diparkir di depan rumahnya yang tidak punya garasi untuk khusus sepeda motor 2 itu Mbak. Kalau misalkan dari pelaku ini sendiri, kan berarti Bapak sempat melihat wajah pelaku ini Pak. Mungkin saat kejadian tersebut Bapak familiarkah dengan mukanya atau warga di sekitar sini, kan mengingat tadi Bapak juga bilang bahwa ini bukan pertama yang terjadi namun sudah berkali-kali juga. Apakah mungkin warga juga daerah sini atau bagaimana? Dalam CCTV tidak terlalu jelas karena pelaku adalah memakai masker. Tetapi yang sudah terjadi pun kita tidak pernah akan tahu, hanya tahu kabar, si Anu hilang sepeda motornya, si Anu hilang sepeda motornya. Seperti itu yang terjadi. Jadi tidak ada seperti yang terjadi pada saat tanggal 20 itu. Jelas dan ada korban. Sementara yang sudah terjadi ya hilang begitu aja. Siluman sepertinya gitu. Pas dia keluar udah kagak ada motor. Itu kagak ada motornya seperti itu Mbak. Berarti Bapak ada kecurigaan mungkinkah berarti pelaku ini sudah memantau wilayah sini berarti ya Pak ya? Kalau misalkan melihat sudah ada beberapa orang yang kemalingan seperti itu. Iya, sebenarnya kita tidak curiga kepada satu ojek online. Nah, itu karena pelakunya menggunakan pakai jaket ojek online. Yang kami tidak sebutkan nama ojek tersebut. Nah, kedua pelaku itu pakai, karena keluar dari sana langsung keluar. Itu saya lihat juga memang si pelaku ada yang pakai ojek online. Jadi memang kayaknya sudah ya curiga juga sih kepada ojek tersebut. Nggak bertanya, atas 2-3 kali nggak bertanya, mungkin itulah yang dibaca. Saat ini jam sepi mungkin begitu Mbak. Lokasinya bisa diamatin gitu Mbak.
Tapi kalau misalkan para warga nih Bapak dari mungkin Bapak sebagai warga sekitar juga melihat memantau warga lainnya, ini yang memesan ojek online itu memang tepat di depan rumahnya atau harus berjalan, kan ini tadi masuk ke gang dulu ya Pak, di depan ini Merpati 4 ya Pak ya, agak di depan Merpati 1 itu kan jalan agak lebih luas gitu. Apakah warga biasanya memang memesan ojek dari sana atau memang masuk lewat sini Pak? Enggak, biasanya kalau order ojek pesan ada di RT nih, nama ini anak kita kenal. Itu ojek lewat aja Mbak, nggak bertanya 2 kali, ya udah. Kalau orang nggak bertanya mana kita mau tanya gitu. Tapi melihat jenis motornya sama ya Pak? Enggak. Tapi ya yang tadi saya bilang hanya tahu dia pakai ojek online doang gitu Mbak. Kan tadi korban ini ditembak di sini Pak. Selain itu sudah melakukan tembakan peringatan sebelumnya kah atau memang ada berapa kali pelaku ini melakukan tembakan? Kira-kira dari pengejaran si korban 10 meter sebelum ditembak dia udah peringatan di sini Mbak. Jer ke atas. Berarti kan beliau maling tersebut sudah mempunyai peringatan. Gue bawa senjata nih gitu loh. Ternyata kan si korban masih juga penasaran dengan istrinya jatuh. Akhirnya di sini ditembak dalam jarak 3 meter. Duar, kapar korban tersebut. Tadi gitu, Mbak. Bapak pas sebelumnya kan kita sempat berbincang dan Bapak bercerita bahwa tidak jauh juga ada rumah yang juga kena tembakan gitu ya Pak ya. Itu jaraknya berapa meter Pak Jadi dari setelah sini? itu tersungkur adik saya langkahin dan saya punya hati, wah aduh gue mati nih karena ketembak dengan senjata api. Saya kejar terus tuh Mbak. Boleh kita ditunjukkan Pak mungkin? Ini sedang menuju Mbak, sedang menuju. Saya ngejar maling, kejar maling. Saya dapat balok, saya kejar terus maling, terus saya kejar maling belok sebelah kanan. Ini masih, iya pertigaan ini maling tersebut ngambil arah ke sebelah kanan. Mungkin kalau misalkan ini pelurunya kan mungkin Bapak sempat melihat itu selongkong pelurunya diambil oleh tim penyidik begitu ya Pak. Ini sebesar apa Pak? Mungkin ini sebesar jari kelingking saya lah, warna seperti apa ya, perak gitu Mbak, pecahan selongkongan daripada peluru yang sempat diambil oleh pihak kepolisian itu jatuh kurang lebih ada 4 meter di bawah dan itu kita didapat juga darah pada ujung peluru tersebut gitu Mbak. mungkin boleh ditunjukkan Pak di mana rumah yang terkena. Terus sedang berjalan saya kejar nih Mbak ya, maling tersebut ngambil ke kanan, lantas warga sudah banyak yang bangun, kebetulan di atas ada warga, beliau nih Mbak, dilempar Mbak dari atas Bang. Dilempar apa Pak? Dilempar ember, lembarnya kurang lebih ada 90 yang besar itu Mbak. Jatuh tersungkur kan kita ngedar, dia langsung buang tembakan, ke atas. Oh, ke rumah di belakang Bapak ini berarti? Ini. Oh 2 kali. Kayak begitu, kedua ini lewat sini Mbak. Pelot tersebut. Itu pintunya yang tertembak. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasan dari kronologi. Semoga nanti korban ini mendapatkan perawatan lebih lanjut dan semoga bisa cepat sadar ya Pak ya. Baik, ya Putri, Arif Fadil dan juga pemirsa, seperti itulah kebengisan para maling pencuri motor yang berada di ataupun yang ini sudah beberapa kali melakukan kejahatannya di wilayah Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Adapun memang para warga ini berharap bagi para kepolisian ataupun penjaga keamanan setempat untuk lebih berhati-hati melihat para banyaknya kejadian yang sama sudah terulang berkali-kali, bahkan sampai ada memakan korban yang saat ini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara itu demikian Arif Fadil dan juga Putri.